Hai, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan bahas gangguan kecemasan. Di sini aku nggak akan jelasin poin per poin secara teoritis. Aku cuma pengen jelasin gambaran umumnya aja. Kuy. Kenapa sih aku harus membahas tentang gangguan kecemasan? Jadi karena ini, faktanya survei yang dilakukan oleh WHO bahwasanya lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia atau 3,6% dari populasi di seluruh dunia menderita gangguan kecemasan. Nah, dari fakta itu kita bisa ngambil kesimpulan bahwa gangguan kecemasan tidak bisa kita anggap remeh, teman-teman. Bahwa ternyata di luar sana banyak sekali orang yang menderita gangguan kecemasan. Dan ini sangat harus diperhatikan, tidak bisa dianggap remeh. Pada dasarnya, cemas itu adalah hal yang wajar. Justru yang gak wajar ketika orang hidup sama sekali gak pernah cemas. Tapi, kalau kecemasan itu terjadi secara berlebihan, nah itu yang gak wajar. Oke, apa sih cemas itu? Nah, suatu kondisi emosi yang ditandai oleh rasa takut dan kewaspadaan terhadap kejadian yang akan terjadi di masa depan. Ciri-cirinya, detak jantung cepat, keringetan, bahkan ada beberapa napas yang terengah-engah. Rasa cemas kadang disama-samain loh dengan rasa takut. Ya, nggak salah juga sih. Karena rasa cemas emang pada dasarnya berakar dari rasa takut. Mereka ini sama, tapi tak serupa. Rasa takut tentu berbeda dengan rasa cemas. Lalu bedanya apa? Nah, kalau rasa takut itu misalnya gini, kamu lagi jalan, terus kamu ketemu sama preman. Ya takut lah pastinya, panik lah. Nah, artinya rasa takut itu didasari oleh kejadian yang sedang berlangsung. Seperti contoh yang aku jelasin barusan. Kabar baiknya, rasa takut ini merupakan salah satu mekanisme diri kita untuk bertahan hidup. Misalnya kamu ketemu begal dan kamu lari, alasannya karena kamu gak mau mati dibunuh oleh begal itu, ya kan? Sedangkan rasa cemas ini didasari dari hal yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Entah besok, lusa, atau kelak masa depan. Contoh nih, besok kamu ada ujian tes CPNS misalnya. Nah, kamu ini langsung mikir ke arah yang mungkin akan terjadi. Gimana ya kalau besok soalnya susah-susah, terus aku gak lulus, dan lain sebagainya. Tapi rasa cemas ini ada gunanya juga loh. Tadi kalau rasa takut itu sebagai mekanisme diri untuk bertahan hidup, sedangkan rasa cemas itu tugasnya untuk ngasih peringatan terhadap bahaya yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Akhirnya, berkat kecemasan itu kita dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang gak kita inginkan bakal terjadi. And then, kita bakal menjadi orang yang antisipasi, selalu menyediakan rencana B kalau rencana A gagal. Ibarat peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Oke, tapi jangan diartikan itu hujan adalah hal yang negatif ya. Itu hanya peribahasa yang mengandung banyak makna. Tapi bagaimana kalau kecemasan itu muncul secara berlebihan? Nah, jawabannya
segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Cemas yang berlebihan itu sering disebut dengan gangguan kecemasan, atau dalam dunia psikologi disebut dengan anxiety disorder atau gangguan ansietas. Kenapa disebut gangguan? Karena cemas yang berlebihan ini bisa ngebatasin hidupmu, bisa membuat hidupmu terbatas gitu. Karena kamu banyak menghindari aktivitas-aktivitas tertentu untuk menghindari supaya kamu tidak mendapat masalah. Dan itu terjadi secara berkala dan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan gak hilang-hilang. Kalau udah sampai seperti itu, nah berarti ada yang salah dengan dirimu. Patutnya kamu konsultasi pada profesional. Dalam hal ini bisa psikolog atau psikiater. Baik, itu dulu penjelasan singkat dari saya mengenai jenis-jenis gangguan kecemasan. Saya akan jelaskan di video saya selanjutnya, dan bagaimana cara menghadapi gangguan kecemasan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Like apabila Anda menyukai, silahkan dislike apabila Anda tidak menyukai. Share apabila perlu di-share video ini. Oke, sekian.